Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu selama berada di rumah. Nah, di video kali ini Ustadz akan memberikan kalian materi mengenai indahnya kebersamaan tematik 4A tema 1 ya. Jadi sesuai dengan perintah kemarin yang Ustadz bilang ke kalian, bahwasannya kalian sudah Ustadz beri materi untuk membaca di halaman 2 sampai dengan halaman 4. Oke, ini adalah materi untuk kalian yang tidak bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari bersama teman-teman yang mengikuti video call WhatsApp group dari pagi ya. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, kita masuk ke suku bangsa di Indonesia. Di Indonesia ini, anak-anak memiliki 17.000 pulau lebih dengan berbagai suku bangsa di dalamnya. Nah, suku bangsa ini sesuai yang ada di buku di halaman 3 menurut BPS, yaitu BPS artinya apa? BPS itu adalah Badan Pusat Statistik. Jumlahnya adalah sekitar 1340. Wah, banyak sekali ya untuk suku bangsa yang ada di Indonesia, berkisar sekitar 1340. Nah, oke, lanjut. Nah, keragaman budaya di Indonesia ini sangat beragam ya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Yang sudah Ustadz jelaskan tadi, bahwasannya 1340 suku bangsa itu tidak sedikit, tapi banyak. Tidak terkecuali suku bangsa yang ada di Rangkas Bitung ini. Ya, di Rangkas Bitung ini kita termasuk suku Sunda. Oke. Nah, kemudian di Rangkas Bitung juga memiliki budaya yang berbeda. Nah, misalkan sebagai contoh di suku Baduy, nah mereka juga memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, seperti seperti ketika mereka melakukan upacara adat, ketika melakukan penyambutan tamu yang berkunjung ke Baduy tersebut. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh budaya di Indonesia adalah upacara adat. Nah, di sini terdapat di buku tematik halaman 4. Oke, di buku tematik halaman 4 itu terdapat ada 2 upacara. Ya, upacara adat di situ yaitu salah satunya adalah upacara Petron Anek Utanoh dan Sekaten. Kalau misalkan Petron Anek Utanoh di halaman 4 itu ya kalian bisa baca di situ adalah upacara adat untuk perkawinan. Nah, upacara Petrok Autotane itu artinya turun tanah. Nah, itu adanya di Aceh. Kemudian satu lagi Sakaten. Sakaten itu upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mungkin sebutnya Muludan kalau di Rangkas Bitung itu. Oke, kita lanjut. Gambar apa ini? Nah, tapi tahukah kamu budaya bangsa Indonesia itu unik, bahkan ada yang sangat ekstrim. Wah, ekstrim itu berarti kalau nggak menakutkan, menyeramkan ya. Nah, itu ekstrim sebutnya. Oke, apa saja sih yang termasuk budaya Indonesia yang sangat ekstrim? Salah satu contohnya adalah, kita lanjut. Nah, salah satu contohnya adalah upacara ngaben dari Bali. Nah, upacara ngaben dari Bali ini contohnya adalah upacara ngaben. Di sini ada pengertiannya ya, dilihat sama kalian. Ngaben merupakan upacara kremasi. Kremasi itu pembakaran jenazah.
Nah, jadi orang-orang yang ada di Bali itu kalau meninggal, ya, mereka itu jenazahnya dipakai upacara ngaben untuk menguburkannya. Nah, nanti upacara ngaben ini si jenazah itu akan dibakar, ya. Itu adalah salah satu keunikan. Nah, nanti sesudah dibakar, abunya biasanya dimasukin ke dalam botol dan kemudian nanti abunya akan dilepaskan ke laut. Katanya orang-orang Bali itu dalam melakukan upacara ngaben ini, mereka tidak boleh menangis. Kalau misalkan ada keluarga yang ditinggalkannya itu menangis, nanti mereka yang menangisinya itu akan menghalangi si jenazah tersebut atau si almarhum tersebut masuk ke surga. Nah, katanya seperti itu. Oke, upacara ngaben merupakan sebuah ritual yang dilakukan untuk mengirim jenazah pada kehidupan mendatang. Nah, jadi mengirim jenazah pada kehidupan mendatang itu maksudnya mereka itu diyakini akan masuk ke surga seperti itu. Kemudian dalam upacara ini jenazah diletakkan dengan posisi seperti orang tidur. Mengerti kan? Gimana cara orang tidur itu seperti apa? Oke, seperti apa sih Ustadz gambarnya atau upacaranya? Nah, upacaranya seperti ini nih ada di gambar. Nah, itu adalah yang dibakar. Nah, ini yang dibakar merupakan patung dari, oh bukan patung, maksudnya ini adalah, kalau kita itu adalah kerandanya. Kalau di kita keranda, ya. Ini di dalamnya itu ada mayatnya. Serem kan? Jadi mayatnya itu dibakar dan sampai jadi abu seperti yang Ustadz jelaskan tadi. Nah, upacara ngaben ini tidak sedikit mengeluarkan biaya, tapi bisa sampai puluhan juta. Oh, ingat ya, menguburkan jenazah ada budayanya seperti ini, ngaben dibakar, biayanya sampai puluhan juta. Hebat sekali ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya dari upacara ngaben. Nah, itu adalah budaya di kita, salah satu budaya yang ada di Indonesia itu berasal dari Bali. Nah, ada lagi nggak contohnya? Banyak. Eh, banyak contohnya selain ngaben ini. Nanti akan kita bahas di pelajaran selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, selain budaya, Indonesia juga memiliki rumah adat di antaranya. Kalian bisa lihat di halaman 10 pada buku paket kalian. Ayo dibuka buku halaman 10. Sudah? Jika sudah dibuka halaman 10, silakan kalian lihat. Di sini, di halaman 10 buku paket kalian terdapat aneka macam rumah adat. Di sini ada 4 macam rumah adat. Salah satunya, satu. Ayo, ini gambar apa? Iya, betul. Ini adalah rumah bolon. Nah, asalnya dari mana kita lihat? Rumah bolon adalah rumah adat dari suku Batak yang ada di Indonesia. Rumah bolon berasal dari daerah Sumatera Utara. Nah, jadi lihat sama kalian rumah bolon ini. Dari Sumatera Utara ini adalah khasnya orang-orang Batak, rumahnya seperti ini. Besar, seperti rumah-rumah pada biasanya, ukurannya besar, cuma di sini yang unik mereka menggunakan atap yang sangat lebar dan tinggi, ya. Dan juga di bawahnya mereka tidak menggunakan keramik, tapi juga menggunakan kayu yang ditopang seperti ini. Oke, ini adalah rumah bolon, asalnya dari suku Batak. Lanjut. Ini yang kedua, lihat di buku kalian, rumah yang seperti ini, coba mirip rumah yang mana? Ya, yang ini adalah namanya rumah joglo. Ya, rumah joglo. Asalnya dari mana? Coba kita lihat. Rumah joglo merupakan
salah satu rumah adat di Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Ya, rumah joglo dari Jawa Tengah. Lihat sama kalian. Ini rumahnya seperti mempunyai topi ya. Atapnya itu mirip seperti topi. Topi yang suka dipakai sama petani. Nah, ini adalah rumah khas dari Jawa Tengah. Ya, ada sepedanya lihat di depan. Nah, oke, ini yang kedua. Kita lanjut ke yang ketiga. Oke, ini adalah rumah. Iya, ini adalah rumah Sauata Lakitana. Rumah Sauata Lakitana asalnya dari NTT. NTT itu kepanjangan dari Nusa Tenggara Timur. Ya. Nah, jadi lihat sama kalian, ini juga atapnya seperti topi. Ya. Atapnya seperti topi dan ini semuanya berasal dari daun seperti daun palem ya. Nah, atau misalkan mungkin ini terbuat dari jerami atau rumput-rumput liar. Nah, ini sangat mudah sekali terbakar. Kalau terbakar satu, mereka terbakar semua. Oke, kita lanjut yang lain. Terakhir, ini lihat di buku kalian. Ini adalah rumah Honai. Oke, ini rumah Honai tentu saja berasal dari mana? Papua. Oke, berasal dari Papua. Ini hanya 4 contoh rumah-rumah adat yang berasal dari Indonesia. Ini asasnya seperti ini. Ya, rumah Baduy juga nanti kalau yang ada di Rangkas itu juga berbeda. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kalian bisa baca ya. Suku bangsa dan budaya Indonesia memang sangat beragam. Karena itulah Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apakah kalian pernah mendengar Bhinneka Tunggal Ika? Nah, di sini ada pengertiannya. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, maksudnya kita kan dari Sabang sampai Merauke nih. Ya, dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Papua, kemudian Kalimantan, Maluku, terus Sulawesi. Kita itu orangnya berbeda, bahasanya berbeda, agamanya berbeda, ya, kemudian warna kulit dan rambutnya juga berbeda. Nah, jadi itulah kita disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda, warna kulit berbeda, bahasa berbeda, ya, kita adalah tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, Indonesia itu adalah negara yang unik ya, anak-anak semuanya. Jadi Indonesia itu satu negara, pulaunya banyak sekali. Ya, kalau misalkan kita berpisah, sayang sekali ya. Itu tidak diharapkan oleh kita semuanya. Jadi kita harus punya rasa kebineka tunggal ikaan. Ya, Bhinneka Tunggal Ika sudah terangkum dalam Pancasila. Nah, Pancasila ada berapa? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bhinneka Tunggal Ika terangkum dalam Pancasila. Lanjut. Oke, ini gambar apakah? Ada yang tahu? Lambang apakah ini? Yo, Ustadz kasih waktu 3 detik. Lambang apakah ini? 1, 2, 3. Iya, ini adalah lambang Garuda Pancasila. Ya, ini lambang negara kita nih. Ini ada burung Garudanya, ya. Kemudian di sini ada Pancasilanya. Tengah-tengah ini gambar tengahnya ini adalah gambar Pancasila. Oke, di bawahnya. Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika tadi sebutkan lagi berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat kenapa ini nih Bhinneka Tunggal Ika ini digenggam oleh kakinya si burung Garuda ini. Ada yang tahu?
Oke, jadi Bhinneka Tunggal Ika ini digenggam erat oleh kakinya ini merupakan bahwa dari setiap perbedaan yang ada di Indonesia itu kita harus tetap satu, ya. Jadi tidak akan bisa terpisah. Makanya Bhinneka Tunggal Ika digenggam oleh kakinya si burung Garuda ini. Lanjut. Oke. Ada berapa sih Pancasila itu? Pancasila itu biasa kalian sebutkan ketika kalian upacara. Oke, kita lanjut, lambang-lambangnya ada seperti ini. Yang pertama, set. Nah, ini lambang bintang yang pertama. Ya, kemudian yang kedua ada rantai. Nah, ini adalah Pancasila. Baru dua, kan semuanya ada 5. Lanjut. Yang ketiga, lambang pohon beringin. Yang keempat, lambang kepala banteng. Yang kelima adalah padi dan kapas. Ya, jadi di kelima ini adalah merupakan identitas Indonesia. Ya, biar semuanya adil. Nah, untuk yang lambang pertama bintang, apa sih isinya? Oke. Ketuhanan yang Maha Esa. Pasti udah hafal ya. Yang kedua, rantai itu lambangnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Yang kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, lanjut. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika ini? Nah, jadi di dalam kelima sila kita ini yang tadi ada di burung Garuda tersebut, yang nomor 3 lah ini yang merupakan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adanya pada sila ketiga. Kalian bisa lihat di halaman buku kalian di halaman 13. Ya. Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Jadi kalian bisa baca nanti, ya. Bisa baca juga untuk di halaman 12-nya. Kalian baca terlebih dahulu dan kemudian nanti baru masuk ke sila ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi Persatuan Indonesia semuanya harus bersatu. Meskipun mereka berbeda, mereka harus satu. Dan disebutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, sesudah ini materi Ustadz cukupkan, ya. Jadi di sini kita ada tugas untuk kalian semuanya. Setelah Ustadz membacakan materi tadi mengenai keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia, ya, kalian bisa membaca kembali atau bisa mengulang video ini kembali untuk kalian pelajari keragaman budaya Indonesia. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan adalah membuat cerita keragaman suku dan budaya di Indonesia. Nah, jadi di sini kalian bisa buka halaman kalian bisa buka halaman 11, ya. Di situ ada kebudayaan dalam keberagaman. Ya, jadi di sini kalian ada 6 gambar. Nah, jadi gimana nih bikin ceritanya? Jadi bikin ceritanya Ustadz bagi ke kelompok. Jadi bagian Aini, Airin, Aisyah, dan Akmal itu kalian membuat cerita tentang keragaman suku dan budaya di Indonesia yang ada di Jawa Tengah. Oke, itu tugasnya. Jadi kalian bikin cerita karangan seperti itu ya. Karangan. Jadi kalian kalau misalkan nggak tahu nih gimana bikin ceritanya, kalian bisa lihat di internet. Tetapi jangan
ditulis ulang, tapi kalian harus membuat imajinasi sendiri, mengarang ya. Kemudian yang kedua, sini untuk suku Minangkabau ya, Sumatera Barat, kalian kelompoknya adalah ada Aldi, ada Aryo, ada Akselo, ada Azam Ilyas Nuran. Kalian membuat cerita tentang orang suku Minangkabau ya, sama seperti kelompok suku Jawa. Suku Jawa atau Jawa Tengah ini kalian membuat cerita mengenai orang suku Jawa. Oke. Yang kedua juga sama, membuat membuat cerita mengenai suku Minangkabau atau Sumatera Barat. Minangkabau itu maksudnya orang Padang ya, rendang. Oke. Kemudian yang selanjutnya, Aska Berry Faiza Fatma Ali itu membuat cerita mengarang mengenai orang suku Dayak itu seperti apa. Ya, bisa dicari di internet nanti. Kepada Bapak dan Ibu, mohon bantuannya untuk mencarikan anaknya materi tentang cerita keragaman suku dan budaya. Yang keempat, ada suku Papua. Nah, di sini ada kelompoknya Fauzan, Khairu, Majdina, Azam, dan juga Rizky Asidki. Suku Papua, kalian membuat cerita mengenai orang yang berada di suku Papua tersebut. Ya, cerita mengarang ya. Bisa kalian lihat di internet nanti. Yang kelima, suku Betawi. Ada Muhammad Faiz, ada Muhammad Hafiz, Najwa, Naura, dan Pandu Muhammad Rizki. Kalian membuat karangan mengenai orang suku Betawi, yaitu DKI Jakarta. Yang terakhir, suku Bugis, ada Putra, Queen, Ratu, Ryugias, dan Takia Vela Maulida. Ya, kalian membuat karangan mengenai orang suku Bugis. Itu seperti apa? Cerita-ceritanya kalian tinggal cari di internet kayak gitu ya. Nah, di sini ada ketentuan atau syarat. Ya, membuat cerita atau mengarang sesuai dengan kelompok suku yang telah dibagi. Nah, ini udah dibagi nih. Ya, 1 sampai 4 siapa aja. Itu kalian harus sesuai dengan kelompok yang ini. Kemudian di dalam ceritanya ya harus terdapat nama rumah adatnya. Ya, di dalam ceritanya kalian cari tuh rumah adat misalkan dari suku Jawa apa. Ya, kemudian pakaian adatnya apa sih namanya? Seperti itu ya. Kemudian makanan khasnya, misalkan makanan khas dari suku Betawi apa sih? Ya, jadi kalian tuliskan di karangan yang kalian buat tersebut. Diperbolehkan untuk mencari sumber cerita dari internet. Namun tidak copy paste alias ditulis ulang. Ya, tidak ditulis ulang dan ditulis tangan. Maksimal 1 lembar kertas. Oke, paham? Untuk itu, kalau misalkan sudah paham, alhamdulillah pembelajaran untuk hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 telah selesai. Silakan kalian kerjakan dan ketentuan untuk penilaiannya dikumpulkan sampai jam 9 malam batasnya. Oke, paham? Nah, jadi ditulis ulang dan bukan ditulis ulang ya, ditulis tangan ya, mohon maaf. Jadi setelah kalian tulis tangan ceritanya, silakan difoto. Tugasnya kalian foto, kasih nama dan juga kelas, dan jangan lupa tanggal. Setelah itu nanti Ustadz akan menilai hasil kerja kalian. Oke, paham? Terima kasih kalau sudah paham. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat mengerjakan tugas. Dari Ustadz sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.